Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Hidup rakyat Indonesia! Saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja. Sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Menuai penolakan dari masyarakat hingga memantik gelombang demonstrasi, Perpu Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang pada 21 Maret 2023. Padahal, elemen masyarakat sipil seperti buruh, petani, akademisi, dan pegiat lingkungan menilai Undang-Undang Cipta Kerja mengandung banyak masalah, mulai persoalan ketenaga kerjaan hingga lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja dipandang merugikan masyarakat kecil dan hanya mementingkan sekelompok orang. Di tengah polemik itu, DPR dan pemerintah satu suara mempertahankan aturan sapu jagat tersebut. Pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja terbilang cepat. Kurang dari 1 tahun, pemerintah dan DPR merampungkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur banyak hal. Mereka jalan terus meski mendapat penolakan dari masyarakat, hingga berkali-kali diprotes. Berikut perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai bermasalah itu. Naskah akademik dan draft RUU Omnibus Law untuk Cipta Lapangan Kerja. Menjelang akhir Oktober 2019, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM sebagai Omnibus Law. Pemerintah menyebut setidaknya ada 70 undang-undang yang menghambat investasi, sehingga perlu Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah yakin beleid itu akan memangkas regulasi yang dinilai menghambat investasi di Indonesia. Pada 27 Desember 2019, untuk pertama kalinya Jokowi meminta rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibuka ke publik. Sejak awal 2020, sejumlah serikat buruh menyuarakan penolakan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menilai pembahasan RUU Cipta Kerja yang salah satunya mengatur ketenaga kerjaan tak melibatkan unsur pekerja. Pada 20 Januari 2020, para buruh berdemo di depan DPR. Mereka menolak rancangan undang-undang yang bakal mengancam kesejahteraan buruh tersebut. Namun, pembahasan RUU Cipta Kerja tetap berlanjut. Kurang dari 1 tahun sejak pertama kali diumumkan, tepatnya 3 Oktober 2020, pemerintah dan DPR resmi menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja. 3 hari kemudian, rapat paripurna DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pasca pengesahan, publik sulit memperoleh dokumen Undang-Undang Cipta Kerja. Versi sah DPR 5 Oktober, naskah Undang-Undang Cipta Kerja setebal 905 halaman. Pada 9 Oktober, beredar naskah setumpuk 1052 halaman. 3 hari berselang, beredar 1035 halaman. Tetapi, pada malam hari, naskah yang diserahkan kepada pemerintah setebal 812 halaman. Permainan belum selesai, setelah dari pemerintah muncul versi lain di mana jumlah halamannya membengkak jadi 1187 lembar. Pengesahan itu memicu gelombang demonstrasi. Mulai 8 Oktober 2020, demo penolakan secara maraton di berbagai daerah dalam beberapa hari. Dalam aksi, massa menyerukan mosi tak percaya.
pada 15 Oktober 2020, elemen masyarakat sipil menggugat Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil. Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun, dengan mensyaratkan partisipasi publik yang bermakna. Inti masalah Undang-Undang Cipta Kerja, yang pertama, metode Omnibus Law tak dikenal di Indonesia. Yang kedua, minim partisipasi publik. Jika tak diperbaiki, maka produk legislasi ini dinyatakan inkonstitusional permanen. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Alih-alih mematuhi putusan MK, pemerintah justru menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Sebelum terbit Perpu, Parlemen mencopot Hakim MK karena dianggap membatalkan produk legislasi DPR. Jokowi pun melantik Hakim MK baru pada 23 November 2022. Berbagai penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja muncul, salah satunya Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Mereka menggugat Perpu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi pada 9 Januari 2023. Akan tetapi, di tengah gugatan itu DPR menyetujui Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 21 Maret 2023. Sejak diwacanakan, Undang-Undang Cipta Kerja menuai polemik di masyarakat. Prosesnya minim partisipasi publik. Kemudian, muatan belait itu dinilai merugikan para pekerja. Berikut pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pada klaster ketenagakerjaan, masalah yang pertama yaitu tidak adanya batasan dalam jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing. Dalam pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah membebaskan dan tidak mengatur tentang batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing. Dengan tidak adanya suatu spesifikasi yang jelas terkait ciri-ciri pekerjaan outsourcing, maka akan membuat penggunaan tenaga outsourcing semakin bebas tanpa kebijakan yang jelas mengatur. Kemudian, terdapat ketidakpastian penghitungan upah minimum. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja disisipkan peraturan yang menyatakan bahwa formula penghitungan upah minimum dapat berubah dalam kondisi tertentu, yakni pasal 88F. Dalam klausul keadaan tertentu, sebagai pertimbangan dalam mengubah formula penghitungan upah, maka kebijakan mengenai upah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai subjektivitas pemerintah. Kebijakan ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pekerja yang pengupahannya bergantung pada penilaian pemerintah semata. Lalu, berkurangnya uang pesangon. Ketentuan pesangon dalam Undang-Undang Cipta Kerja berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 156 ayat 2 perubahan atas Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur jumlah pesangon yang diberikan harus sesuai dan tetap pada perhitungan masa kerja. Sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, daftar masa kerja hanya menjadi batas minimal dalam memberikan pesangon. Sehingga sebuah perusahaan dapat memberikan pesangon dengan jumlah lebih dari yang tercantum pada daftar tersebut. Hal ini menyimpulkan bahwa pesangon yang akan diterima oleh seorang pekerja yang terkena PHK akan lebih sedikit. Selanjutnya, hilangnya kewajiban pengusaha dalam memberikan istirahat panjang atau cuti. Dalam pasal 79 perubahan atas Undang-Undang Ketenagakerjaan, kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat panjang terhadap pekerja dihapus. Istirahat panjang pada ketentuan pasal 79 ayat 5 perubahan atas Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya bersifat opsional yang diberikan sesuai kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Merujuk pasal-pasal tersebut, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat untuk menyerap investasi dan tenaga kerja justru menghilangkan hak-hak normatif pekerja. Selain ketenagakerjaan, salah satu isu yang disorot dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah klaster lingkungan, terutama bisnis tambang. Kemudahan izin dan berinvestasi terkait aktivitas ekstraktif dapat memperburuk kondisi lingkungan. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Dalam pasal 26 perubahan atas Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyusunan dokumen AMDAL dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Peraturan sebelumnya, penyusunan dokumen AMDAL melibatkan masyarakat dan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan. Selain itu, masyarakat yang terkena dampak maupun pemerhati lingkungan dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Dengan makin sempitnya ruang publik untuk menilai penyusunan AMDAL, maka semakin tinggi kecenderungan korporasi dalam melanggengkan usaha berbasis risiko tanpa langkah prosedural yang ketat. Lalu, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, rentan terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat penolak tambang. Pasal 162 dinilai sebagai pasal yang mempunyai potensi besar untuk mengkriminalkan setiap orang yang menolak aktivitas tambang.
Dalam pasal tersebut, setiap orang yang merintangi dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur royalti perusahaan batubara bisa 0% alias gratis. Hal itu termaktub dalam pasal 128A yang menjadi pasal sisipan di antara pasal 128 dan pasal 129. Hal ini tentu saja dapat menguntungkan pemodal dan pebisnis tambang batubara. Dalam kabinet Jokowi, sejumlah menteri terafiliasi dengan industri batubara. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tergabung dalam induk usaha PT Toba Sejahtera. PT tersebut memproduksi 5,5 juta ton batubara pada 2020. Diperkirakan lahan batubara yang terafiliasi dengan Luhut Binsar Panjaitan sekitar 14.019 hektar di Kalimantan Timur. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto terhubung dengan 2 perusahaan batubara yaitu PT Bara Hanyu Kapuas dan PT Multi Harapan Utama. Di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, luas konsesi PT Multi Harapan Utama mencapai 39.972 hektar. Luas tambang itu setara dengan luas kota Surabaya. Kemudian, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir. Ia terafiliasi dengan induk usaha tambang BUMN, Mining Industri Indonesia. Perusahaan tersebut memproduksi 25,15 juta ton batubara pada 2020. Lahan batubara yang dikelola perusahaan itu seluas 109.985 hektar yang tersebar di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tergabung dalam induk usaha Grup Nusantara yang memiliki lahan batubara setidaknya 62.753 hektar di Kalimantan Timur. Terakhir, Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu tergabung dalam induk usaha PT Adora Energi yang memproduksi 54,53 juta ton batubara pada 2020. Lahan batubara diperkirakan sekitar 316.619 hektar yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Queensland di Australia. Sebagian besar dari mereka pernah disebut dalam liputan investigasi global. Luhut, Erlangga, dan Sandiaga misalnya. Nama mereka pernah masuk dalam dokumen Panama Papers pada 2016. Dokumen itu membongkar nama-nama besar orang kaya raya, pejabat, petinggi negara, dan politikus di berbagai negara yang melakukan praktik penghindaran pajak melalui perusahaan cangkang. Pada 2017, Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ECIG) merilis laporan investigasi bertajuk Paradise Papers. Nama Sandiaga dan Prabowo muncul dalam laporan tersebut. Laporan ECIG, Prabowo adalah Direktur Nusantara Energi yang terdaftar di Suaka Pajak Bermuda pada 2001 sampai 2004. Indikasinya, Prabowo berupaya menghindari pajak di dalam negeri melalui perusahaannya itu. Sementara, Sandiaga disebut klien Appleby dan Asia City Trust, sebuah firma hukum yang beroperasi di Bermuda serta negara suaka pajak lainnya. Kemudian, nama Luhut dan Erlangga terungkap dalam dokumen Pandora Papers pada 2021. Dokumen Pandora Papers menyebut keduanya mempunyai perusahaan cangkang di negara suaka pajak atau tax haven countries. Kondisi tersebut tak jauh berbeda dengan parlemen. Hampir setengah dari 575 anggota DPR periode 2019-2024 berlatar belakang pengusaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 262 orang terafiliasi dengan 1016 perusahaan. Setidaknya terdapat 243 legislator yang menduduki posisi strategis mulai direksi hingga komisaris. Mereka menyebar di semua fraksi. Adapun sebaran bisnis anggota DPR diantaranya tambang, sawit, dan industri makanan. Ini berarti DPR sebagai representasi wakil rakyat yang dikuasai oleh pebisnis merangkap politikus. Relasi bisnis para elit eksekutif dan legislatif tak bisa dipisahkan dari kelahiran Undang-Undang Cipta Kerja. Secara tak langsung, Undang-Undang Cipta Kerja yang berorientasi pada kepentingan ekonomi berdampak positif terhadap mereka. Merujuk kajian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, para aktor terbitnya Perpu Cipta Kerja sebagian besar telah teridentifikasi ketika pemerintah dan DPR menerbitkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.
Berdasarkan pemantauan media, para aktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Erlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berperan sebagai orang yang membentuk tim Satgas Omnibus. Erlangga Hartanto terhubung dengan PT Multi Harapan Utama, sebuah tambang batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya, Rosan Roslani, mantan Ketua Umum Kamar Dagang Industri yang juga Ketua Satgas Omnibus Law. Ia terhubung dengan 36 entitas bisnis, mulai dari perusahaan di bidang media, farmasi, jasa keuangan dan finansial, properti, minyak dan gas, hingga pertambangan batu bara. Pada pemilu presiden 2019, Rosan menjabat sebagai wakil ketua tim kampanye Jokowi Ma'ruf Amin. Saat itu, ketua dari tim kampanye dijabat oleh Erick Thohir yang merupakan sahabat dekat Rosan sejak masa sekolah. Yang ketiga, Aziz Samsudin. Kala itu dia menjabat sebagai wakil ketua DPR RI. Aziz terkait dengan perusahaan pertambangan batu bara melalui kedekatannya dengan bekas Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widiasari. Kini, Rita dan Aziz sudah menjadi terpidana korupsi. Selain ketiga orang itu, terdapat 9 aktor intelektual di Satgas dan Panitia Kerja DPR Undang-Undang Cilaka dari sektor batubara. Mereka adalah Puan Maharani, Arteria Dahlan, Beni Sutrisno, Erwin Aksa, Raden Pardede, M. Arsyad Rashid, Bobby Gafur Umar, dan Lamhot Sinaga. Mereka memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Beberapa tergabung dalam Satgas, Panitia Kerja hingga pimpinan DPR RI. Hasil penelusuran Bersihkan Indonesia, mereka memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor batubara, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, ada juga Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Atgas. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga secara total mendukung Jokowi dalam pembuatan Omnibus Law maupun Perpu. Dalam jumpa pers resmi di kantornya, Mahfud MD menyatakan akan menindak tegas apa yang disebutnya aktor intelektual dan pelaku aksi-aksi anarkis dan berbentuk kriminal dalam demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, pada 10 Februari 2023, Menteri Erlangga Hartanto berkonsultasi dengan akademisi dari beberapa universitas di Indonesia terkait Perpu Cipta Kerja. Beberapa akademisi tersebut diantaranya Ahmad Reddy, Profesor Dr. Satya Arinanto, Profesor Dr. Aidul Fitri Siada Asari, Profesor Dr. Igede Panja Astawa, dan Dr. Ibnu Sina Chandra Negara. Tindakan pemegang otoritas yang tetap mempertahankan kebijakan bermasalah tersebut semakin memantik protes masyarakat. Akhir Maret lalu, demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja kembali berlangsung di sejumlah daerah, salah satunya Lampung. Beberapa kali aksi menentang Undang-Undang Cipta Kerja berujung penangkapan. Banyak di antara demonstran mengalami kekerasan fisik. Polisi melakukan tindakan represif kepada salah satu mahasiswa. Ada kawan kami yang diculik. Woi Pak, jangan ngerusak motor orang Pak. Woi Pak, nggak usah ngerusak motor orang Pak. Pada 2020, polisi mengamankan lebih dari 100 orang peserta aksi mosi tidak percaya. Sedangkan 30 Maret 2023, sekitar 48 demonstran penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ditangkap.
Hal serupa terjadi di berbagai daerah. Jadi kawan-kawan, saya sebagai salah satu korban yang terjadi di aksi pada tanggal 30 Maret 2022 kemarin. Waktu saya aksi dan juga terjadi kericuhan di mana polisi mulai keluar dari kantor gubernur, dari pagar gubernur itu, yang pada akhirnya mahasiswa semuanya lari dan juga saya juga ikut lari. Namun pada saat itu saya lihat kawan saya ada di belakang saya dan juga dia dikeroyok oleh para polisi, sehingga saya mau terbalik dan juga belum sampai saya ke teman saya sudah dikepung oleh lebih dari 5 polisi dan juga saya dipukul di sana. Bagian apa dipukulnya? Semuanya bang, dari kepala sampai kaki itu kena semua. Yang paling parah tuh di sini matanya bengkak dan juga hidung saya tiap beberapa jam tuh kadang mimisan kasih sama memar di perut kiri. Itu waktu unjuk rasa kan om, saya di jalan es itu di ini pas sudah chaos dekat Indomaret, dekat masjid kan pas sudah chaos, ya udah saya pas hujan juga di situ saya neduh dekat sama reporter, tiba-tiba aparatnya nyamperin nanya, kamu ikut kan, kamu yang lempar batu segala macam gitu kan. Nah kami jawab enggak, soalnya memang kami waktu itu jualan. Nah orang itu bilangnya enggak, nanti cerita di sana, langsung diangkut bang. Nah pas diangkutnya itu gua diangkut dibawanya dari gerbang kiri bang. Pas di gerbang kiri itu udah pada banyak anak-anak aparat itu lah bang yang nungguin. Sampai gua masuk ke gerbang aparat itu, udah langsung ditonjok lah bang. Ada yang ya kamu kan yang lempar batu gitu-gituan bang, sambil nganjok kan, kamu yang lempar batu, ditonjok kepala sama ini gituan bang. Udah saya jawab enggak bang gitu bang. Dilanjut terus sampai masuk ke mobil. Gua kan dia orang kayak gua nih di warung, duduk di warung itu ngopi sambil ngerokok kan. Nah itu ada tiba-tiba datang polisi itu nangkep kan, langsung ditarik, dikepukin mereka di sana. Tetapi pihak kepolisian membantah terjadi kekerasan saat penanganan aksi. Tidak ada kekerasan, ya, tidak ada melakukan kekerasan. Kita itu melakukan pengamanan, pengawalan, pelayanan, jadi nggak ada kekerasan. Ya, biasanya jangan ada kekerasan. Kita memang tidak melakukan kekerasan apapun. Aparat kemudian membangun narasi bahwa peserta aksi mengganggu keamanan dan merusak fasilitas. Jadi terkait dengan upaya Satreskrim Polres Bandar Lampung mengamankan 48 yang terdiri dari 46 mahasiswa dan 2 masyarakat yang tergabung dalam kegiatan demonstrasi kemarin. Hal tersebut dilakukan karena adanya peristiwa anarkis dan sudah mengarah kepada tindak pidana, yaitu pengerusakan dan penghasutan. Di Lampung, kepolisian mengetes urin para pendemo yang tertangkap, sesuatu yang sama sekali tak berkolerasi dengan aksi menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Pada akhirnya, substansi demo yaitu menolak Undang-Undang Cipta Kerja beralih menjadi isu kaos. Padahal jauh sebelum mahasiswa Lampung turun ke jalan, mereka telah menggelar serangkaian kegiatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Setidaknya 3 tahun terakhir, banyak warga sipil yang menjadi korban terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Protes publik pun tak diperhatikan oleh pemegang otoritas. Terlepas dari itu, undang-undang yang mengancam kesejahteraan pekerja dan berpotensi memperparah kerusakan lingkungan tersebut segera berlaku di Indonesia. Elemen masyarakat dan mahasiswa menyatakan tetap melawan.